terima kasih banyak kepada para pemateri yang berkenan hadir, menyempatkan hadir pada acara sore hari ini untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya dalam menjadi awardee dari Beasiswa Indonesia Bangkit. Dan selamat datang para peserta webinar. Saya ucapkan selamat datang. Semoga dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari webinar kali ini. Baik, selayang pandang dari Beasiswa Indonesia Bangkit sendiri merupakan kolaborasi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia menghasilkan produk berupa Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, Beasiswa Indonesia Bangkit ini terdiri dari dua program, yaitu program gelar dan juga program non-gelar. Untuk program gelar sendiri, ada beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan, yaitu ada beasiswa umum, beasiswa prestasi, beasiswa target, dan juga beasiswa, bantuan beasiswa. Nah, pada sesi webinar sore hari ini akan lebih spesifik membahas atau bersosialisasi tentang beasiswa umum yang merupakan bantuan dana pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Hmm. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk webinar pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa aturan terlebih dahulu yang akan kita patuhi selama berjalannya webinar kali ini. Baik, yang pertama peserta diharapkan masuk ke Zoom tepat waktu pada pukul 16 sore agar tidak tertinggal materi penting. Kemudian harap memastikan koneksi internet stabil selama webinar berlangsung agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian silakan menggunakan nama asli dan institusi sebagai nama Zoom-nya. Gunakan background resmi yang sudah dibagikan dalam grup. Kemudian serta diharapkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Selama pemaparan materi, harap mikrofon dalam keadaan mute untuk menjaga kenyamanan bersama. Kemudian pertanyaan dapat disampaikan setelah dipersilahkan oleh moderator dan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Kemudian dilarang merekam jalannya webinar tanpa izin dari panitia. Dan yang terakhir, webinar ini direkam oleh panitia dan akan dibagikan nantinya kepada peserta. Baik, saya selaku moderator, perkenankan saya untuk memandu jalannya webinar sore hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita buka webinar pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu dari Kak Fatia Ramadini, awardee S1, awardee Beasiswa Indonesia Bangkit S1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo Kak Dini. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Jadi eh, Kak Badini hari ini lagi gak bisa belum berkenan untuk datang, soalnya beliau masih sakit gitu bed rest. Jadi saya gantikan dulu untuk pemaparan materinya ya. Iya, baik. Terima kasih Oke. Kak Rory untuk konfirmasinya. Baik, untuk pemateri yang pertama, dikarenakan Kak Dini sedang sakit, maka akan disampaikan oleh Kak Rory. Baik, silakan Kak Rory bisa dimulai pemaparan materinya mengenai beasiswa Indonesia Bangkit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juga udah dijelaskan sekilas ya sama Mbak Alda soal apa itu BIB atau Beasiswa Indonesia Bangkit, dan saya akan mengulang sedikit dan juga menjelaskan lagi ya, BIB itu dari kapan sih dibangunnya, terus apa aja yang sudah dijalankan, terus sekarang dibukanya untuk siapa aja. Oke, pertama saya izin ini ya, share screen dulu ya. Oke. Oke.
Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, sekarang BIB itu dikelola oleh Puspenma atau eh, benar, Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dan Puspenma sendiri kan baru dibangun pada tahun 2024 kemarin ya. Jadi waktu saya sendiri angkatan 2022 dan di 2020 itu masih belum ada Puspenma. Jadi masih langsung dari Kemenak dan kerjasama bersama pihak LPDP. Tapi sekarang sudah turun ke tempatnya sendiri atau pengelolanya sendiri yaitu Puspenma. Tapi tetap bekerja dengan LPDP. Oke, terus itu untuk secara umum ya. Jadi eh, saya jelaskan lagi. Jadi untuk teman-teman yang penasaran mau cari tahu info tentang beasiswa Indonesia Bangkit, teman-teman bisa cari aja di Google. Di sini saya coba cari BIB Kemenak. Terus nanti teman-teman bisa klik web resminya beasiswakemenak.go.id. Terus itu teman-teman bisa buka di bagian program beasiswa, lalu teman-teman bisa buka di program beasiswa gelar. Di situ teman-teman bisa lihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama dari bookletnya sendiri. Dan booklet yang saya pakai di sini ya. Booklet ini bisa teman-teman dapatkan di web resmi beasiswa Indonesia Bangkit. Terus setelah itu ada juga pedoman pendaftaran, ada dokumen yang perlu diunduh dulu, dan juga ada list perguruan tinggi. Jadi kalau teman-teman bingung atau ragu, eh, kampus tujuan saya ini udah ada belum sih? Eh, Bisa nggak sih saya daftar BIB dengan kampus tujuan saya? Nah, teman-teman bisa cek di sini. Misalkan kita cari untuk di kampus saya, UIN Surakarta. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Oh, sorry. Nah, di sini ada UIN Raden Masjid Surakarta dan juga untuk teman-teman yang belum tahu, program studi yang dapat menerima beasiswa Indonesia Bangkit itu belum semuanya. Jadi kelas penguatan saya itu hanya program studi yang berakreditasi A atau unggul. Nah, di sini di UIN Surakarta sendiri ada satu, dua, tiga, ada sekitar 16 program studi. Saya sendiri dari sastra Inggris UIN Raden Masjid Surakarta. Jadi belum semua program studi itu dapat menerima beasiswa Indonesia Bangkit ini. Jadi teman-teman bingung apakah saya bisa menerima atau enggak, silakan teman-teman bisa cek di web resminya BIB. Lalu setelah itu di beasiswa Indonesia Bangkit itu ada beasiswa apa aja sih? Jadi secara singkat, beasiswa itu untuk beasiswa gelar ya, itu ada S1, ada S2, ada S3. Lalu dari dikategorikan lagi dari beasiswa S1, S2, S3 itu dari menjadi beasiswa umum, beasiswa prestasi, ataupun beasiswa target. Jadi di sini teman-teman dapat lihat untuk beasiswa S1 sendiri hanya ada yang di dalam negeri. Jadi untuk S2, S3 itu bisa untuk dalam negeri maupun luar negeri. Tapi untuk S1 masih di dalam negeri aja. Setelah itu untuk beasiswa prestasi itu ada untuk prestasi dalam negeri untuk S1 dan juga double degree untuk S2 luar negeri. Dan juga ada beasiswa target yang ketiga. Nah, setelah itu biaya apa aja sih atau apa aja sih yang di cover sama BIB ini? Nah, dapat teman-teman lihat di sini. Untuk hal-hal yang di cover itu untuk S1, S2, S3 ya. Dapat dilihat di sini. Yang pertama itu dana pendidikan yang bisa dibilang utamanya dalam kita kuliah. Yang pertama ada dana pendaftaran. Untuk di angkatan saya, itu dana pendaftaran itu dapat mengcover untuk biaya pendaftaran UMPTKIN, untuk ujian UMPTKIN, ataupun untuk ujian mandiri masuk ke kampusnya. Jadi nanti teman-teman kalau udah daftar terus mau pengajuan dan pendaftaran, apa ya, nota atau invoice pembayaran itu jangan sampai hilang. Nah, itu bakal dipakai untuk pengajuan dana pendaftaran ini. Terus untuk dana SPP atau tuition fee itu merupakan dana apa? SPP atau UKT semester yang dikategorikan lagi jadi UKT 0 sampai UKT 7. Nah, itu nanti teman-teman bisa
cari tahu lagi ya untuk di kampusnya masing-masing. Kalau untuk di Unradar Masih sendiri, pembayaran itu kita bayar dulu ke kampus, nanti dari kampus mengaju ke pihak BIB, nanti kembalian dari BIB kita WORD. Jadi walaupun itu kita tetap bayar dulu, tapi nanti dananya dikembalikan. Tapi ada juga beberapa kampus yang dana SPP-nya itu langsung dianulir atau langsung apa ya, langsung di digratiskan atau tidak perlu dibayar. Itu tergantung kesepakatan atau tergantung ketentuan dari kampus masing-masing. Lalu yang keempat ada bantuan penelitian dan ujian skripsi, tesis atau disertasi. Nah, di sini untuk S1 nanti dapat S2 di tesis dan untuk S3 di disertasi. Nah, untuk bantuan penelitian dan ujian skripsi dan lain-lain ini hanya terbuka ketika teman-teman sudah menjalankan pendidikan, udah mendekati kelulusan ya untuk mau skripsi atau tesis atau disertasi nanti. Terus yang kelima dan keenam ini terkhusus untuk magister dan doktor, untuk bantuan seminar internasional maupun untuk publikasi di jurnal internasional. Nah, yang di nomor dua itu ada dana pendukung atau yang bisa dikatakan sekunderinya ya. Untuk yang pertama itu dana transportasi. Dana transportasi itu bukan berarti tiap kali kita berangkat dari kos ke kampus atau dari rumah kampus itu di cover, tapi enggak, itu hanya untuk kedatangan kita dari rumah kita atau misalkan rantau ya, saya sendiri dari NTT. Nah, saya dari NTT datang ke Jawa Tengah, ke Surakarta, ke Solo. Itu yang di cover itu hanya tiket tiket kapal ataupun tiket kereta yang dipakai. Ya, misalkan saya naik kapal misalkan seharga 500.000. Nanti nota atau apa ya, bukti pembayaran saya beli tiket kapal itu harus disimpan dan untuk dipakai pengajuan dana transportasi nanti. Dan dana transportasi ini hanya di cover 2 kali. Jadi teman-teman kedatangan teman-teman ke tempat kuliah dan juga kepulangan teman-teman setelah lulus dari tempat kuliah ke rumah. Jadi untuk kedatangan dan kepulangan hanya sebelum dan setelah perkuliahan atau pendidikannya, bukan sementara perkuliahannya. Terus yang kedua ada dana asuransi kesehatan. Ini kalau nggak salah itu masih menyangkut sama pembayaran BPJS. Lalu yang ketiga itu ada dana hidup bulanan. Nah, dana hidup bulanan di sini ini mirip-mirip seperti LPDP ya yang saya dengar. Jadi teman-teman untuk di S1 sendiri yang saya tahu ya, karena saya juga mahasiswa S1, jadi di S1 itu kita di cover sekitar 2,3 juta per bulannya. Tapi pencairannya itu hanya dilakukan 3 bulan sekali. Jadi misalkan saya kuliah dari Januari, Februari, dan Maret. Nah, pencairannya itu sekaligus dari Januari sampai Maret. Jadi per 3 bulan. 3 bulan awal, Januari, Februari, Maret, lalu 3 bulan eh, akhir semester, April, Mei, dan Juni. Dan begitu juga untuk semester ke depannya. Jadi setiap 3 bulan itu akan diadakan pengajuan dana hidup bulanan. Lalu yang keempat ada dana kedatangan. Itu kalau nggak salah dana kedatangan dan tunjangan keluarga itu hanya untuk dokter dan juga untuk magister dan dokter. Terus yang keenam ada dana aplikasi visa atau residence permit. Itu untuk beasiswa luar negeri. Lalu untuk program skema jalur pendaftaran ada beberapa jalur juga ya. Jadi pertama itu ada kemitraan, itu kerjasama antara Kementerian Agama dengan perguruan tingginya. Lalu jalur LOA itu untuk apa ya, teman-teman yang sudah dapat LOA dan walaupun belum masuk kampusnya, itu udah ada LOA-nya, itu bisa dipakai untuk daftar. Terus yang ketiga ada jalur jalur reguler. Nah, kalau saya dulu masih jalur reguler, jadi pendaftarannya itu kita daftar kuliah dulu. Kalau udah lulus seleksi, baru diterima. Setelah itu untuk mekanisme pendaftaran, kita bahas secara singkat aja. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Oke. Yang pertama, ada pendaftaran proses seleksi beasiswa yang dilakukan secara online atau daring. Nah, online atau daring ini kebanyakan ya itu hanya untuk mengcover pemberkasan atau data diri yang perlu dikumpulkan. Jadi seperti apa ya, seleksi administrasi. Nah, itu nanti dibahas oleh speaker selanjutnya ya. Terus ini untuk skema secara umum ya. Apa aja sih yang harus seleksi apa aja sih yang dibuka? Nah, yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Untuk teman-teman seperti apa ya?
ijazah atau nilai-nilai raport, terus pemberkasan seperti sertifikat TOEFL dan lain-lain. Terus yang untuk seleksi akademik atau skolastik, sepengalaman saya, ini tesnya itu mirip-mirip sama tes UTBK. Kalau teman-teman dulu sempat belajar untuk tes UTBK atau tes-tes seperti apa, tes masuk polisi, tes masuk tentara, itu tesnya mirip-mirip seperti itu untuk tes akademik atau skolastiknya ini. Jadi kalau teman-teman udah belajar, pernah belajar waktu sebelum daftar kuliahnya, masih berguna banget ilmunya. Jadi masih dipakai di sini. Kalau teman-teman masih ingat, alhamdulillah. Terus yang terakhir ada seleksi wawancara. Saya wawancara ini tahun saya itu di 2022, itu masih seleksinya online. Jadi seperti Zoom gini, terus nanti dikasih ke breakout masing-masing. Teman-teman nanti akan wawancara langsung dengan pihak dari BIB atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh PIB untuk menjadi pewawancaranya. Oke, ini untuk waktu pendaftarannya secara umum ya. Jadi kalau teman-teman mau catat, mau screenshot silakan. Atau kalau teman-teman mau langsung cari bookletnya, bisa yang saya arahkan tadi ya. Buka dulu di eh, web resminya BIB. Kalau teman-teman bisa download bookletnya atau download pendaftaran, dokumen unduhan, ataupun list perguruan tinggi yang mau teman-teman cari. Bisa lihat di sini. Untuk format formatnya bisa teman-teman download di sini langsung ataupun untuk program studinya bisa teman-teman cek. Lalu yang oh iya, ada lagi ini soal frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman penasaran dan mungkin sudah pernah dijawab atau sudah dicatat di sini bisa teman-teman cek sendiri ya. Di linknya itu di cakrawala.indonesiabank.or.id/FAQ. FAQ. Oke, teman-teman bisa cek di sini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau teman-teman penasaran bisa dicek dulu daripada pertanyaan diulang-ulang terus. Baik, teman-teman bisa cek dulu aja. Siapa tahu sudah di list di sini jadi lebih gampang penerimaan informasinya. Oke, secara umum itu saja dari saya ya. Kembalikan lagi ke Mbak Moderator, Mbak Alda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rory untuk pemaparan materinya. Untuk peserta webinar, kami infokan untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan di akhir setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya. Ya, jadi nanti akan kami buka sesi tanya jawab di akhir sesi. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang kedua yaitu oleh Kak Isnaini Hilda Sabrina dari S1 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Baik, silakan Kak Hilda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isnani Hilda Sabrina dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan bagaimana strategi lolos dari administrasi beasiswa Indonesia Bagus sendiri. Oke, yang pertama dari segi seleksi administrasi itu ada persyaratan-persyaratan yang harus Bapak Ibu atau teman-teman sekalian harus penuhi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, memiliki sertifikat kompetensi bahasa, ijazah atau surat tanda tamat belajar dari SMA atau SMK yang dikelola oleh pondok pesantren dan di bawah binaan Kementerian Agama. Jadi kalau yang di bawah Kementerian Agama, mohon maaf, untuk beasiswa Indonesia Paket sendiri tidak bisa. Kemudian membuat esai motivasi diri. Yang kelima, memiliki LOA dengan batas intake 2025 atau 2025-2026 dan surat rekomendasi. Kemudian setelah persyaratan
itu nanti akan ada pengisian data diri di bagian web BIP. Jadi nanti akan ada pengisian data diri lengkap dengan mengunggah foto terbaru berukuran 3x4. Kemudian persyaratan yang selanjutnya ada harus mendaftar pada prodi atau PT yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rory. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya nanti yang akan mendaftar harus sesuai dengan program studi atau PT yang sudah ditetapkan oleh Beasiswa Indonesia Bank sendiri. Di luar yang sudah ditetapkan, mohon maaf tidak bisa. Kemudian nanti akan ada surat pernyataan komitmen dan integritas dengan tanda tangan dan materai 10.000. Yang terakhir ada surat sehat jasmani dari rumah sakit atau pusat layanan kesehatan. Oke, selanjutnya bagian isian data diri. Isian data diri ini nanti teman-teman atau Bapak Ibu sendiri yang akan mengisi pada laman web PIB. Nah, di isian data diri itu tercantum identitas pribadi yang nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mengisinya sesuai dengan KTP. Disesuaikan dengan KTP. Yang kedua ada data keluarga dan itu juga disesuaikan dengan kartu keluarga. Yang ketiga ada riwayat pendidikan. Untuk S1 nanti dari riwayat pendidikannya mulai SD, SMP, SMA. Kemudian ada pengisian prestasi dan ada sertifikat kompetensi bahasa, pengalaman organisasi, dan pencantuman akun sosial media. Nah, untuk poin ketiga, 4, dan 6, itu harus diurutkan dari tahun terbaru berada di urutan paling atas. Dan urutan yang paling akhir itu tahun yang terakhir. Nah, di dalam web PIB itu juga terdapat lampiran dokumen. Lampiran dokumennya yang pertama, scan KTP dan kartu keluarga. Kemudian, scan asli ijazah atau surat tanda tamat belajar dari SMA atau MA yang di bawah binaan Kemenak. Kemudian ada buku raport asli, buku raport nilai 3 semester akhir. Kemudian ada sertifikat kompetensi bahasa, bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi pada prodi yang telah dipilih, dengan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Kemudian ada keterangan sehat jasmani, surat pernyataan komitmen dan integritas yang ditandatangan dan bermaterai 10.000. Kemudian ada surat rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan. Ada juga esai motivasi diri dan surat keterangan bagi pendaftar khusus. Nah, di sini ada sedikit contoh mengenai berkas. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan melakukan penguploadan berkas, itu harus di-scan dengan baik dan benar. Maksud dari di-scan yang baik yang benar itu, yang pertama itu harus terlihat jelas, terbaca, tanpa ada bayangan tangan atau objek lain, tidak ada pantulan cahaya atau tidak ada pantulan cahaya flash dari HP, kemudian seluruh bagian dokumen terpindai, tidak buram, dan ukuran jenis file sesuai dengan ketentuan, dan jika dokumen ada warna, harus berwarna. Jadi dengan Bapak Ibu dan teman-teman yang nantinya akan mengupload berkas, harus terlihat dan terpindai dengan jelas. Nah, untuk surat rekomendasi
Mohon maaf, ini ternyata sebenarnya saya sudah mencantumkan contoh surat rekomendasi, mungkin karena ini terhapus atau bagaimana saya hapus. Nah, dari surat rekomendasi ini, yang pertama, surat rekomendasi itu harus ada kop surat dan bertanda tangan, kemudian dicap pimpinan oleh pimpinan satuan pendidikan. Kemudian ada bentuk LOA. Untuk teman-teman yang belum mengetahui LOA, nah di sini ada sedikit contoh, ada contoh mengenai LOA. Jadi LOA itu surat resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, di LOA ini mencakup ada nama yang LOA ini setidaknya mencakup program studi, jenjang, lama program, dimulai pada tanggal berapa dan berakhir pada tanggal berapa. Nah, kemudian ada esai motivasi diri. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah melihat dokumen yang sudah format dokumen yang sudah ada di web PIB. Nah, di sini ketika akan menulis sebuah esai motivasi diri, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian harus mengetahui bahwa penulisan esai itu hanya ada 3 struktur. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang aku dan beberapa teman-teman yang pernah aku temui, itu mereka salah menulis dalam esai. Kesalahan penulisan dalam esai itu seperti menulis seperti surat resmi. Seperti ada cantuman kepada atau YTH, kemudian terdapat tulisan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau seperti itu, kalau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mencantumkan hal tersebut, itu bisa jadi akan mempengaruhi dari segi struktur esai sendiri. Kemudian dalam penulisan esai tidak ada salam formal seperti dengan hormat, salam sejahtera atau yang lainnya. Dan dalam penulisan esai itu tidak boleh terlalu berbahasa basi dan bahasanya tidak boleh kaku. Dan dari esai motivasi diri, dalam penulisan esai nanti itu harus ada benang merah ceritanya. Jadi harus to the point, alurnya juga sesuai. Nah, untuk nanti kelanjutan bagaimana penulisan esai nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah, kemudian di berkas juga terdapat surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini biasanya sesuai dengan kebijakan rumah sakit atau layanan kesehatan. Biasanya sebelum meminta surat keterangan sehat di rumah sakit atau layanan kesehatan, pasti akan ditanyai untuk apa surat keterangan sehat ini. Begitu. Kemudian yang kemudian dari seleksi administrasi sendiri, aku dan teman-teman yang lain pernah melihat kesalahan-kesalahan dan yang membuat mereka tidak lolos dalam seleksi berkas, yaitu ada jenis dan ukuran maksimum file yang tidak sesuai. Jadi perlu diketahui teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti akan mengunggah berkas, itu harus dipastikan jenis filenya apa, ukuran maksimum filenya berapa. Dan saya sendiri melihat kebanyakan jenis file yang nanti akan diunggah itu adalah PDF. Dan maksimum filenya paling minimal, maksimumnya sekitar 250. Nah, kemudian ada skor minimum sertifikat bahasa.
untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah melihat buku panduan di web BIP, itu terdapat skor minimum sertifikat bahasa. Jadi di luar di selain skor minimum di luar skor minimum yang sudah tercantumkan, mohon maaf, mungkin nanti akan mempengaruhi kelolosan dalam seleksi berkas. Kemudian yang perlu diketahui dari sertifikat bahasa itu juga terdapat masa berlaku. Di sertifikat bahasa sendiri, ketentuannya adalah maksimal 2 tahun, maksimal masa berlaku sertifikat. Selanjutnya ada struktur penulisan esai yang tidak sesuai. Seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya, itu perlu diperhatikan mengenai penulisan esai yang baik dan benar, yaitu hanya ada 3 struktur saja. Yang pertama tadi pembuka, isi, dan penutup. Kemudian ketika nanti akan mencantumkan sosial media dan email, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian harus memastikan bahwa akun dan email tersebut harus aktif. Dan yang terakhir, ada sertifikat bahasa Arab hanya untuk prodi rumpun ilmu agama. Selain prodi rumpun ilmu agama menggunakan bahasa Inggris, namun saya lebih menyarankan untuk menggunakan sertifikat bahasa Inggris saja. Baik, terima kasih. Mungkin nanti atau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang nanti ada pertanyaan di akhir sesi, silakan bertanya. Saya tutup dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Hilda dari S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Kak Rory seputar beasiswa Indonesia Bangkit secara lebih jelasnya. Kemudian kita juga sudah mendengarkan materi dari Kak Hilda seputar administrasi untuk jenjang S1 ya. Apa saja yang dibutuhkan dalam administrasi untuk jenjang S1. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke pemateri berikutnya, yaitu pemateri dari awardee S2, yaitu Kak Widodo Febri Utomo dari Universitas 11 Maret. Silakan Kak Febri. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Alda. Selamat sore semua teman-temannya, peserta. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Oke. Kak? Ya, sudah. Baik, di sini tadi apa yang sudah disampaikan oleh moderator, saya di sini akan membahas terkait tentang strategi menulis esai dan motivasi diri, begitu. Nah, tentu kalau kata orang, salah satu tanda orang berpendidikan itu adalah ketika menyampaikan sesuatu itu ada landasan teorinya, sehingga di sini saya menggunakan salah satu metode, yaitu metode STAR yang biasa digunakan dan dirumuskan oleh beberapa pakar behavioris dari Eropa, sehingga ini kemudian nanti kita akan mengupas bersama terkait strategi menulis esai dan motivasi diri menggunakan STAR method gitu. Nanti STAR method apa nanti akan kita bahas secara bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin kita bentar. Share screen saya apa masih terlihat teman-teman? Oke. Masih Kak, Iya. masih. uh, kita akan mulai dari apa saja sih yang harus dipersiapkan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Isna ini begitu terkait tentang apa saja yang dipersiapkan. Saya izin untuk mengulas sedikit. Pertama tentu teman-teman harus paham syarat dan ketentuan BIP karena ini menjadi penting. Kemudian yang banyak sekali teman-teman yang menggebu-gebu untuk mendaftar tapi dia lupa membaca syarat dan ketentuannya. Sehingga ketika udah bikin akun kemudian
mau melengkapi berkas, dia baru tahu, oh ternyata saya tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini kan sangat fatal gitu. Nah, kemudian dokumen-dokumen utama itu perlu disiapkan, tentunya bukan cuma disiapkan saja, tapi juga diteliti dengan sangat detail. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun rencana studi dan essay motivasi diri. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat itu kompetensi bahasa. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Isna, ini berkaitan soal kompetensi bahasa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari prodi dan jenjang begitu. Nah, kemudian karena ini adalah forum PMB dari beberapa kampus gabungan gitu, sehingga di sini teman-teman untuk yang UNS nanti bisa login bisa akses ke websitenya SPMB UNS. Kemudian untuk yang UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta bisa masuk ke websitenya PMB UMS. Nah, untuk yang UIN Raden Mas Said Surakarta bisa masuk ke admisi UIN Said gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah beberapa poin begitu ketika kita menyusun rencana studi. Yang pertama adalah rasional, pemilihan studi dan relevansinya. Nah, kedua, itu rencana studi tiap semester, itu harus ada teman-teman. Nah, nanti dapatnya dari mana nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada rencana tesis. Nah, yang keempat ada aktivitas di luar studi nanti. Jadi teman-teman kalau menulis rencana studi, aktivitas apa saja yang akan teman-teman lakukan ketika nanti menjadi awardee, ketika udah masuk perkuliahan, nah itu dicantumkan di situ. Kemudian silabus dan studi lapangan. Nah, studi lapangan ini nanti berkaitan soal apa saja yang eh, yang di luar dari biaya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rory, ada beberapa biaya. Nanti ada beberapa, misalnya ada kegiatan studi lapangan yang itu tidak dibiayai oleh BIB, nanti bisa dicantumkan juga di rencana studi begitu. Formatnya kan memang seperti itu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, berkaitan soal rasional. Nah, eh, teman-teman, ini adalah contohnya begitu. Salah satu contoh kalimatnya kira-kira seperti itu. Nah, pemilihan rasional pemilihan studi itu diambil dari pertama, bisa jadi diambil dari kesesuaian pekerjaan teman-teman yang barangkali udah jadi guru begitu, nanti diambil dari situ atau lulusan S1 sebelumnya. Itu bisa juga. Jadi diambil dari pemilihan studinya dari sana. Kemudian relevannya adalah dengan kondisi sekitar, kondisi lembaga misalnya, atau kondisi bangsa Indonesia saat ini. Nah, itu bisa nanti dicari. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya, saya memilih program studi Magister Pendidikan Luar Biasa di UNS, gitu, karena memiliki reputasi unggul, kemudian memiliki kurikulum adaptif, penelitian yang interdisipliner, dan lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan di situ. Nah, kemudian dijelaskan juga terkait tentang keputusannya. Kenapa kok ngambil itu? Barangkali karena memang dari guru SD begitu ya, kira-kira guru SD kebetulan di sekolah inklusi, berarti melanjutkan ke PLB. Nah, ini kan ada koneksi yang sangat erat sehingga nanti bisa dicantumkan di situ. Nah, tentunya ini akan disesuaikan dengan nanti teman-teman seperti apa gitu. Kondisi masing-masing teman-teman seperti apa. Nah, rasionalnya nanti akan sesuaikan secara sendiri gitu. Nah, relevansinya biasanya ini kita nyari data-data yang dia di nasional ataupun data-data di lembaganya. Nah, ini nanti bisa aja teman-teman sampaikan di situ. Nah, secara nasional, gitu, data dari sumbernya Kemdikbud atau kalau teman-teman diambil akuntansi bisa ambil dari ekonomi, Kementerian Ekonomi dan lain sebagainya, nanti bisa dicantumkan di situ. Tentu ini harus selaras dan sesuai dengan tadi relevan gitu. Selanjutnya, rencana studi tiap semester. Kalau untuk jenjang S2 tentu ada 4 semester ya teman-teman, 2 tahun. Nah, total bebannya tiap jenjang itu kan berbeda. Nanti bisa dicari di website tadi. Jadi websitenya tadi ada SPMB UNS, PMB UMS, dan admisi Uinsuka. Atau kalau teman-teman daftar di selain 3 kampus itu silakan nanti dicari PMB dan nama kampusnya. Biasanya ada data list total beban SKS-nya di situ gitu. Nah, bisa ditambahkan nanti di seluruh mata kuliah yang ini diambil itu dimasukkan ke rencana studi. Nah, nanti di semester ini saya akan mengambil mata kuliah ini bla 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 gitu. Nanti bentuk tabel saja tidak apa-apa. Itu teman. Selanjutnya rencana tesis. Nah, ini perlu masuk juga. Perlu dibahas sekilas nanti di rencana studi. Saya akan mengambil topik tentang bla 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 bla, kemudian relevansinya dengan lembaga atau dengan apa namanya? Permasalahan yang ada di beberapa tempat atau bahkan di Indonesia. Nanti bisa dicantumkan di situ. Topiknya ini kalau perlu dijelaskan eh, melalui topik ini kenapa ngambil topik ini itu juga dijelaskan metodenya seperti apa dibahas secara sekilas. Nah, ini menjadi penting. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya aktivitas luar studi seperti yang saya sampaikan tadi, gitu. Nah,
eh, ketika teman-teman nanti menjadi awardee apa saja yang dilakukan. Misalnya kalau tadi ngambilnya pendidikan luar biasa ya, bisa nanti saya akan menjadi relawan SLB di Mitra UNS atau saya akan bergabung di komunitas ini gitu, komunitas tertentu. Nah, nanti yang mendukung sesuai dengan program studinya yang teman-teman ambil gitu. Nah, tentu teman-teman juga bisa menambahkan isu-isu yang sifatnya ilmiah gitu. Nah, terus teman-teman boleh menjelaskan ini secara lebih detail, nanti dieksplor sendiri. Kemudian ada silabus dan studi lapangan. Nah, ini teman-teman jelaskan di silabusnya seperti apa, mata kuliahnya yang ingin diambil, begitu. Ada nggak biaya tambahannya? Nah, nanti kalau ada biaya tambahannya, silakan ditambahkan di rencana studi. Itu boleh banget, karena di formatnya memang seperti itu. Itu, teman. Nah, kemudian berikan narasi tertutup, narasi penutupnya. Nah, narasi penutupnya itu nanti berisikan dengan, misalnya contohnya ini yang saya tulis, dengan dukungan Beasiswa Indonesia Bangkit, saya yakin dapat menjalankan studi bla 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 bla. Nah, ini nanti dituliskan di rencana studi. Begitu, teman. Nah, selanjutnya ini adalah kita lanjutkan ke esai motivasi diri. Ada 3 struktur di esai motivasi diri sesuai format yang dirilis oleh BIP. Yang pertama itu pembuka, isi, dan penutup. Pembukanya apa aja gitu. Nah, perkenalkan diri, singkat tapi kuat. Jadi jangan sampai bertele-tele. Ditulis singkat tapi kuat gitu. Nah, kemudian tunjukkan ketertarikan teman-teman terhadap program studi yang ingin teman-teman ambil. Jadi benar-benar di situ tulis uh, bagaimana teman-teman punya ketertarikan dalam program studi yang ingin teman-teman ambil. Kemudian yang ketiga, berikan alasan kuat kenapa teman-teman harus lolos beasiswa Indonesia Bangkit. Oh, Kak, saya akan berkontribusi pada institusi, saya akan bla bla bla. Nanti jelaskan di situ, tidak apa-apa. Nah, kemudian isinya. Nah, isinya pertama teman-teman menyampaikan keahlian tapi jangan terkesan menyombongkan. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan keahlian tapi tidak terkesan menyombongkan gitu. Keahlian saya pernah menjuarai bla 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 misalnya, atau saya concern di bidang ini dan lain sebagainya. Itu dijelaskan, tetapi kalimatnya dibuat supaya tidak terkesan menyombongkan. Kemudian cara menunjukkan prestasi, pengalaman. Tentu teman-teman punya pengalaman. Nah, kenapa ini kemudian saya kok mengambil start method ini? Karena nanti akan memudahkan teman-teman saat wawancara. Jadi esai dan rencana studi yang teman-teman tulis, ketika nanti teman-teman lolos sampai seleksi wawancara, akan dibawa ke seleksi wawancara, gitu. Jadi nanti akan dikupas di sana. Makanya menulis esainya, saya harap jangan sampai mengarang indah gitu. Jadi dibuat serelevan mungkin gitu. Nah, selanjutnya menjelaskan tujuan studi yang selaras dengan visi atau misi Beasiswa Indonesia Bangkit. Misalnya Beasiswa Indonesia Bangkit itu kan di websitenya ditulis menciptakan talenta unggul untuk Indonesia Emas 2045 di bidang ini. Nah, itu kan ada. Teman-teman bisa untuk menjelaskan itu nanti dengan program studi yang teman-teman ambil gitu. Nah, penutupnya ini kontribusi ke masyarakat, pengabdian ke institusi, atau sharing knowledge gitu. Nah, STAR itu apa sih? STAR itu pertama situasi, tugas, aksi, hasil. Nah, ini gimana cara pakainya nih? Nah, ini akan kita bahas. Oke, contohnya gini, situasi. Nah, ini nanti dicantumkan ke pengalaman ya teman-teman. Cara menulis dari pengalaman itu kayak gini. Nah, situasi. Misalnya teman-teman dulu pernah gabung ke organisasi DEMA, misalnya Dewan Eksekutif gitu ya di kampusnya. Tulis saja, saya saat menjabat di Menteri Sosial Politik di DEMA ini gitu kan. Saya melihat isu tentang pendidikan inklusif dan hak difabel. Ini kan situasi, menggambarkan situasi. Nah, kemudian tugasnya teman-teman di situ apa? Di Kementerian Sosial itu. Nah, tugasnya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mahasiswa dalam isu sosial misalnya. Dijelaskan saja. Atau misalnya teman-teman guru, situasi di pendidikannya seperti apa di lembaganya. Nah, ini tugasnya teman-teman apa? Dijelaskan di situ. Aksinya apa nanti? Aksi teman-teman untuk memecahkan isu-isu itu apa gitu. Nah, ditulis saja. Saya menggagas misalnya ini saya beri contoh program Dema Peduli Inklusi. Nah, nanti dijelaskan program itu isinya apa. Terus kalau misalnya di lembaganya masalahnya apa dan teman-teman melakukan aksi apa. Ini ditulis di situ. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya juga ditulis. Jadi runtut. Nah, ini enaknya kalau teman-teman nanti waktu proses wawancara. Dan wawancara akan ditanya, apa sih yang udah kamu lakukan di lembagamu atau apa sih yang pernah kamu lakukan terkait bidang studi kamu gitu, dan hasilnya kayak gimana, solusi kamu ketika punya masalah yang serumit itu kayak gimana, nanti akan ditanyakan nanti. Jadi teman-teman siap-siap saja. Makanya untuk menulis esai ditulis seperti metode STAR ini bagus untuk nanti dipakai gitu supaya memudahkan juga teman-teman saat proses wawancara.
Kira-kira seperti itu. Ini contoh saya pembuka. Ya, ini misalnya nama saya Ahmad Rizky Ramadan, lulusan PGMI, UIN Wali Songo, gitu kan. Aktif di Guru Sekolah Inklusi Kendal, dijelaskan saja alasan utamanya apa ikut BIP, misalnya karena saya meyakini bahwa setiap anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara, dan dijelaskan boleh teman-teman di sini memakai data, itu boleh banget, ada beberapa data di jurnal, silahkan boleh dipakai, gitu. Nah, saya isinya itu eh, dijelaskan soal bagaimana teman-teman nah semasa kuliahnya itu boleh diceritakan di sini, boleh banget. Saya pernah KKN di sini, kemudian ternyata yang penting itu bersangkutan sama relevan sama program studi yang teman-teman ambil, begitu. Yang penting di situ relevan. Nah, selanjutnya ada penutup. Di sini juga teman-teman dijelaskan kalau teman-teman terpilih sebagai penerima beasiswa Indonesia Bangkit, apa sih komitmen teman-teman? Nah, ini ditulis di sini. Setelah lulus, saya berencana membangun pusat sumber belajar difabel misalnya. Berbasis komunitas di tempat saya. Karena tempat saya itu nggak ada apa namanya pusat sumber belajar untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Nanti diceritakan saja di saya itu. Atau misalnya di daerahnya ada yang mau ngambil apa namanya soal apa pemberdayaan masyarakat, karena ternyata di desa saya itu masyarakatnya itu mengalami masalah ini loh gitu. Nah, nanti dijelaskan, itu boleh banget tadi diisi, kemudian di penutup juga ditutup soal direlevansikan dengan program BIP-nya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk informasi dari PMB, teman-teman, ini ada tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa cari informasi di spmbuns.ac.id, kemudian untuk UMS bisa cari di pmbums.ac.id, dan juga untuk UIN Surakarta bisa cari di admisi.winsaid.ac.id. Di sana ada beberapa informasi terkait program studi tujuan, cara untuk lolos, begitu, terkait teknis-teknis LOA segala macam, itu boleh ada informasinya di sana, begitu, nanti teman-teman bisa akses sendiri. Atau kalau teman-teman ngambil di program studi kampus lain, silakan nanti bisa mengakses di internet, ketik aja PMB terus nama kampusnya, biasanya akan muncul websitenya. Silakan teman-teman bisa baca kira-kira untuk masuk ke kampusnya itu eh, apa saja jalurnya, kemudian seleksinya seperti apa, kuotanya berapa, biasanya itu udah ada keterangannya. Gitu teman-teman. Ya mungkin itu dari saya, teman-teman bisa mencatat nomor WA pribadi saya untuk bertanya-tanya nanti di kedepan hari. Meskipun udah banyak mungkin dari teman-teman yang udah memiliki nomor kontak saya, tapi boleh nanti silakan untuk kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan kalau misalnya di luar dari Zoom ini ya, boleh di nomor WA saya. Gitu, teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selamat sore. Baik, terima kasih Kak Febri untuk penyampaian materi seputar cara menulis rencana studi dan juga esai ya. Oke, selanjutnya kita ke pemateri terakhir pada sesi webinar kali ini, yaitu Bapak Faris Salahuddin dari Awardee S3 BIP di Universitas 11 Maret. Bapak Faris, oke, silakan Bapak. Kedengeran nggak suara saya? Benar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, eh, yang pertama, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mungkin sharing ya untuk sore hari ini. Kemudian sebetulnya ini sudah banyak disampaikan oleh ini ya teman-teman S1, S2, semangat-semangat sekali ini kayaknya membuat materi, terus kemudian nanti mungkin bisa di-share. Saya mohon maaf kalau misalnya enggak bikin materi ya teman-teman. Saya akan hanya sharing pengalaman dan semoga di apa namanya apa yang istilahnya Mas Widodo webinar ya. Ada yang mau apply S3 juga. Saya takut nggak ada yang apply S3 ini di sini. Mungkin S1 dan S2 semuanya gitu. Ya semoga ada lah. Saya akan sedikit berbicara nantinya sedikit menambahkan lah ya apa yang disampaikan oleh teman-teman S1 dan S2. Tapi sharingnya memang lebih ke S3 seperti itu. Karena saya award di S3 eh, Universitas 11 Maret dan saya ini angkatan pertama BIP 2022 sendiri juga di Universitas 11 Maret di angkatan 2022. Nggak tahu yang di UIN Raden UIN Raden Mas Said ya RMS Surakarta sama Universitas Muhammadiyah Surakarta nggak tahu. Saya juga
nggak tahu kalau misalnya memang ada angkatan pertama 2022 dari URD BIP seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah di angkatan 2023 membludak gitu ya S1 S2 S3. Jadi saya ada temennya gitu. Istilahnya saya itu babat alas S3 babat alas pula di UNS seperti itu. Ya, semoga sharing sore hari ini apa namanya bisa memberikan masukan teman-teman ya apa namanya wawasan dan sebagainya tentang beasiswa Indonesia Bangkit. Mungkin yang pertama ini tadi juga sudah disampaikan siapa itu BIP itu kan. Itu intinya beasiswa kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP. Nah, jadi kan ada LPDP murni, kemudian ada program yang kalau sekarang tuh ya namanya Saintek ya kalau nggak salah Kemendikbud itu kan BPI ya beasiswa Pendidikan Indonesia itu kan kolaborasi beasiswa antara diklah kalau yang dulu dengan LPDP. Nah kemudian Kementerian Agama juga ada ya program itu yang sebelumnya 5.000 dokter kalau yang dokter ya dan sebagainya. Ada beberapa beasiswa macam beasiswa yang dari Kementerian Agama. Nah kemudian di tahun 2022 lah ya itu. Nah, itu akhirnya ada BIP Beasiswa Indonesia Bangkit kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP. Nah, kemudian ya teman ya dari persiapan dan sebagainya. Dan nantinya kalau misalnya diterima, kemudian bisa eh, karena kita ini kan dua pintu, ya tidak satu pintu. Kalau misalnya teman-teman lolos langsung beasiswa LPDP itu kan satu pintu. Ya, jadi kita itu pengelolanya ada di Kemenak. Walaupun yang punya duit itu LPDP. Ya, jadi pengelolanya Kemenak, tapi yang punya duit LPDP. Nah, seperti itu. Jadi kita ada dua pintu. Ya, jadi nanti dari seleksi sampai nanti pencairan dan sebagainya ya melalui Kemenak. Walaupun yang nanti yang mencairkan itu LPDP. Nah, ini teman-teman harap diketahui S1, S2, S3. Ya. Jadi kemudian nantinya loh, ini kok apa namanya seleksi dan kok yang ngadain Kemenag, nanti pencairan kok ini Kemenag dulu. Ya, memang pengelolanya Kemenag walaupun punya duit itu LPDP. Ya, walaupun nanti eh, kalau teman-teman alhamdulillah lolos, ya pencairan itu langsung dari LPDP. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian dua mungkin kalau S3 ya, S3 ini mungkin banyak pertimbangan kalau mau lanjut studi S3. Kemudian karena saya profesinya ya dosen, ya saya sharingnya ya dosen karena biasanya kan ada yang di Satker mungkin di Kanwil ya, Kanwil atau ya di Kanwil lah atau mungkin sekolah dan sebagainya mungkin ada juga yang lanjut S3 karena ada teman juga itu di Kanwil dan sebagainya itu yang lanjut S3 bukan profesinya dosen. Tapi kalau kemudian dosen memang ya mau nggak mau harus lanjut S3 tapi mesti banyak pertimbangan dan sebagainya ya biaya ya jarak ya dan lain-lainnya lah itu karena memang kemudian S3 bisa jadi ya udah punya istri ya udah punya anak dan sebagainya ini mohon dipertimbangkan ya semuanya biaya jarak dan sebagainya mau kuliah di mana nanti seperti apa ya karena kalau udah S3 itu kalau kuliah S3 itu bukan hanya akademik malah nggak akademik yang dipikirin di luar akademik banyaknya biasanya gitu kalau S3 mungkin S1 S2 mungkin belum ya gitu tapi kalau S3 itu yang dipikir nggak hanya akademik. Nah, mungkin dosen gitu itu akademik akan lewat mungkin akan di luar akademik yang banyak dipikirkan dibandingkan dengan akademiknya. Nah kemudian yang ketiga walaupun dia itu kampus di dosen di kampus swasta maupun di PNS ya statusnya negeri. Ini harus diperhatikan karena ini salah satu syarat yang nantinya S3 itu akan diakui. Ya, jadi tugas belajar. Jadi istilah tugas dan izin belajar itu sebetulnya kayaknya aturannya udah nggak berlaku. Intinya ya tugas belajar gitu. Jadi kalau tugas belajar nanti nggak mau kalau misalnya diterima, maka Bapak Ibu sekalian itu harus mengurus yang namanya tugas belajar. Nah, ini tugas belajar syarat-syaratnya ya lumayan ya. Eh, karena satu univ pun itu juga lumayan banyak karena memang harus ada istilahnya rekomendasi izin dari pimpinan. Ya,
Mungkin S1, S2 mungkin kalau yang belum bekerja ya nggak ada gitu ya. Mungkin hanya rekomendasi dari dosen atau apa dan sebagainya. Tapi kalau S3 kan mungkin agak lebih kompleks ya, apa namanya, administrasinya. Bentar, saya bukankan ya. Nah, ini kalau syarat ya, kalau sepengalaman saya kemarin itu kalau yang pertama syarat terkait untuk apply ke universitas. Itu mungkin ijazah oke, 1 S2, ada riwayat hidup, terus kemudian nah ini ada penilaian kelayakan akademik, ada surat rekomendasi izin belajar dari pimpinan. Nah, ini surat keterangan dari apakah pimpinan itu mengizinkan atau tidak kalau nggak salah. Nah, dan lain-lainnya ya TOEFL, transkrip nilai dan sebagainya. Terus kemudian oh satu lagi yang terpenting, proposal disertasi itu wajib kalau S3. Ya, mau apply BIB, mau apply ke UNIF, itu proposal disertasi wajib. Ya, harus ada kalau S3. Terus kemudian kalau nah nantinya kalau tubel itu akan lebih banyak biasanya izin tubel ya tugas belajar. Tapi kalau misalnya diterima ya, ya Bismillah yang ikut di sini nanti diterima semuanya. Nah karena saya ini eh, apa namanya ASN, ya itu biasanya kalau nggak salah ini saya bacakan ya terkait syarat tugas belajar itu ada surat pengantar pimpinan, SK seluruh SK ya SK CPNS, SK PNS, kemudian ada SK jabatan fungsional. Ya, kemudian, nah ini akreditasi UNIF dan prodi yang kita tuju. Nah, terus kemudian, nah nanti kalau misalnya diterima itu pasti ada SK sama LOG. Nah, itu harus kita minta dan kita urus dari Kemenag. Ya, terus kemudian LOA dari kampus. Misal kita diterima di salah satu universitas. Nah, kemudian jangan lupa SKP. Sekarang kan SKP sudah online ya, sudah ini itu pasti dikejar-kejar. Tapi itu SKP pasti menjadi syarat utama juga. Ya. Terus kemudian surat keterangan menyelesaikan studi. Nah, terus kemudian ada surat perjanjian tugas belajar. Itu biasanya formatnya sudah disediakan di kampus masing-masing. Ya instansi kita bekerja. Sisanya ijazah dan transkrip. Nah, itu mungkin dua hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau apply ke yang S3 ya, seperti itu. Nah, kemudian saat kita S3 itu ada hak yang nantinya akan di stop. Nah, hak itu maksud dari gaji dan sebagainya, tunjangan dan sebagainya. Ini harap diperhatikan karena kenapa? Kalau misalnya tidak di stop, itu nanti akan disuruh mengembalikan. Ya, karena kalau misalnya nggak dikembalikan pasti akan jadi temuan yang namanya BPK. Ya, itu terkait S3 ya detailnya saya nggak akan berbicara karena S3 pasti akan tahu ya yang lanjut S3 dan apa namanya dosen. Nah kemudian tahapan seleksi, nah tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman S1, S2 intinya ada seleksi administrasi, akademik skolastik, kemudian ada wawancara. Ya admin mohon kemudian diperhatikan kalau administrasi ya terkait berkas-berkasnya dan sebagainya. Tadi akademik dan skolastik. Nah, kemudian S3 itu pasti nanti ada tambahan pada wawancara itu proposal disertasi, jangan lupa. Ya, itu pasti akan disinggung. Ya, apa isi dari proposal disertasi kita. Nah, kemudian wawancara karena ini bahkan esai tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Mas Widodo. Intinya esai itu karena pada saat saya esai nggak ada seleksi yang 2022, nggak ada esai, proposal disertasi ada. Mungkin ya karena pertama ya, ini bejo-bejonya saya pertama itu wes TOEFL SAE gitu ya. Terus syarat-syarat ya apa namanya? Esai tidak ada, tapi karena S3 proposal disertasi itu pasti ada. Ya, harus melampirkan itu. Ya, jadi kalau esai itu intinya satu siapa Anda, profesi Anda, kontribusi Anda, nilai Anda, value Anda. Tadi dijelaskan detailnya sama Mas Widodo. Itu. Ya, kemudian yang terpenting adalah minta penilaian orang lain. Suruh baca dulu, suruh nilai. Jangan kemudian wis pede, ini nih saya nih. Paling tidak teman terdekat lah ya. Orang-orang terdekat teman-teman, esainya tolong baca dong, udah enggak sesuai dengan diri saya. Gitu. Nah, itu penting malahan. Udah pede nulis,
ternyata ada yang salah dan sebagainya. Kadang kita baca itu mesti ada aja yang kurang. Nah, silakan apa namanya minta penilaian lah paling tidak ke orang-orang terdekat teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk penelitian untuk proposal disertasi paling tidak ya isinya ya mungkin kalau teman-teman dosen insya Allah udah paham ya konstruk penelitian, isu terkini, kontribusi penelitian, jangan lupa kemudian timeline penelitian. Ya konstruk penelitian itu kan isinya isu masalah problem, ya problem penelitian, teori, ya terus kemudian hipotesis, kemudian apa namanya metodologi dan lain-lain, ya itu. Nah, kemudian dalam wawancara karena Kemenak, nah paling tidak teman-teman baca apa itu moderasi beragama. Nah, ini beda ini Kemenak. Saya pengalaman saya mungkin teman-teman yang 2023 dan sebagainya pasti ada pertanyaan terkait tersebut. Ya, selain terkait tentang akademik kita, ya terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian ada satu tambahan yaitu pada saat wawancara teman-teman paling tidak menguasai tentang moderasi beragama karena kita ya di bawah Kementerian Agama paling tidak ya itulah sedikit dibaca ya apa itu moderasi beragama. Ini insya Allah akan keluar pada saat wawancara seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, ini sampai jam berapa ya? Nanti kalau ini di stop ya, kalau misalnya kelewatan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apa namanya dana beasiswa. Terkait dana beasiswa tadi sudah dijelaskan tadi kalau nggak salah ya. Intinya kita sama lah ya, sama dengan LPDP. Ya terkait biaya kedatangan, kemudian tadi apa? Nah, biaya hidup, kemudian ada publikasi, international conference, ya, kemudian ada buku dan sebagainya. Monggo silakan dibaca aturan-aturan tersebut di panduan ini LPDP, ya itu insya Allah sama. Nah, kemudian ada S3. Nah, ini S3 itu ada satu tunjangan terkait tunjangan keluarga. Ya, ya tunjangan keluarga itu 50% dari biaya hidup. Nah, 50% itu yang ditanggung hanya istri, istri satu, ya. Kalau istri dua, istri satu yang ditanggung, sama anak satu, ya. Jadi yang ditanggung cuma itu. Kalau misalnya punya anak dua, anak tiga, yang ditanggung cuma satu anak, ya. Nah, kalau misal, nah, karena saya laki-laki, ya karena bisa menanggung istri dan apa namanya anak. Nah, yang biasanya yang agak ini tuh kalau misalnya suami istri kerja. Nah, ini harus salah satu apa namanya? Kalau di syarat itu harus salah satu resign biasanya gitu. Kalau misalnya mau masuk tunjangan. Nah, kalau misalnya nggak mengcover suami atau istri, jadi bisanya hanya mengcover satu anak. Jadi tidak 50%, hanya 25% dari biaya hidup. Ya, sekarang kalau di Solo itu kan 4.500.000 biaya hidupnya. Ya, silakan dikalkulasi saja. Berarti kalau 25% berapa, kalau 50% berapa. Nah, itu kalau S3. Kalau S2 nggak ada kalau nggak salah. S1, S2 kalau nggak salah nggak ada terkait tentang tunjangan keluarga. Intinya tunjangan keluarga itu hanya mengcover satu istri, satu anak. 50%, ya 50% dari biaya hidup. Itu dan lain-lainnya. Insya Allah eh, bisa dicairkan ya. Mungkin pengalaman apa namanya teman-teman sekalian dana publikasi alhamdulillah juga insya Allah bisa dicairkan. Tapi kalau biaya publikasi itu hanya Q1 sama Q2. Ya, Q1 25 juta, Q2 15 juta. Q3, Q4 tidak apalagi Sinta. Ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 tidak di cover. Jadi publikasi yaitu hanya Q1 dan Q2 dua kali. Ya, hanya dua kali. Ya, karena S3 itu pasti nanti ya ini pasti ada syarat untuk ujian-ujian itu pada publikasi ya paling tidak di Scopus ya kalau S3 ya. Nah, ini saya sampaikan jadi mengcover ya hanya Q1 dan Q2. Ya, Q1 25 juta, Q2 15 juta. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ya ini publikasi Scopus. Ya, yang S3 itu mau nggak mau silakan dipersiapkan biar nggak molor juga karena studi S3 di Indonesia itu ya bikin disertasi, ya bikin publikasi, ya TOEFL, ya apalagi, ya semuanya gitu ya.
Ya, kalau di luar gitu kan ada pilihan ya, dia by course atau by riset atau by publication atau ada by enak by ya. Kalau di Indonesia itu masih ya beberapa kampus ya. Kalau UN itu by semuanya harus dipenuhi. Yo by disertasi, yo publikasi wajib gitu kan. Nah, maka dari itu yang S3, nah mungkin S2 itu mungkin Sinta 2 masih oke lah ya sebagai syarat. Ya, tapi kalau udah S3 biasanya silakan dipersiapkan. Ya, makanya itu proposal disertasinya harus dipersiapkan, publikasinya juga harus dipersiapkan karena publikasi itu tidak 1-2 bulan jadi langsung publish. Ya, butuh waktu hampir 1 sampai 2 tahun. Ya, jangan sampai nanti kita terhambat dengan hal-hal yang hal-hal tersebut lah ya. Ya, karena belum publikasi, udah selesai disertasinya tapi belum publikasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya international conference ini nanti monggo lah. Mungkin itu kalau di UNS karena sebagai salah satu syarat juga, ya itu harus diikuti. Nanti insya Allah ada beberapa syarat dan bisa dirembeskan ke BIB ya terkait international conference. Intinya syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Itu terkait international conference. Dan kemudian nanti pada saat misal sudah diterima, jangan sampai ada yang memalsukan atau memanipulasi terkait ya apa dokumen-dokumen pencairan. Ya, insya Allah semuanya bisa diakses. Dan sekali lagi di UNS, ya karena saya mewakili UNS juga, Mas Widodo juga, saya karena babat alas, ya alhamdulillah komunikasi dengan PIC beasiswa yang ada di UNS, intinya alhamdulillah komunikasinya berjalan baik. Jadi nanti terkait pencairan apa dan sebagainya, SPP dan sebagainya bisa dikomunikasikan di Universitas 11 Maret. Ya paling enggak saya juga ikut promosi lah ya, UNS walaupun saya dosennya enggak di UNS gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau apply di UNS gitu ya. Monggo nanti silakan tanya-tanya. Kalau misalnya mau ada apply di UNS ada Mas Widodo, nanti yang di UMS monggo siapa, nanti yang di apa namanya di Win 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 RMS siapa. Mungkin ada lagi nggak sih di Surakarta itu yang BIB selain UNS, UMS sama Win nggak ada ya? UNU Surakarta itu menerima nggak? Belum Pak Faris. Ada? Tidak ada Pak Faris. Oh nggak ada ya UNU Surakarta ya? Kalau nggak salah itu ada kalau nggak salah. Atau mungkin ada yang dosen situ tapi S3-nya nggak di situ mungkin ya. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kayaknya pas deh atau berlebih sedikit mau silakan kalau misalnya nanti ada yang bertanya monggo gitu mungkin ke S1 S2 ya kalau ada S3 nanti ke saya kalau S1 S2 monggo yang ke mas-mas yang Mas Widodo atau mbak-mbak yang lainnya gitu ya semoga ada yang S3 kalau nggak ada yang S3 nggak usah tanya gitu aja mungkin itu dari saya terima kasih kalau misalnya ada banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faris atas pengalamannya ya, sharing sessionnya sangat bermanfaat sekali. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan coba merangkumkan sedikit paparan materi dari teman-teman dari pemateri-pemateri tadi. Paparan materi pertama seputar Beasiswa Indonesia Bangkit secara general, secara umum, itu untuk komponen biaya dan juga seleksi-seleksinya kurang lebih sama seperti beasiswa LPDP Kemenku ya. Kemudian hanya saja mungkin bobot seleksinya tidak seberat LPDP Kemenku. Tapi untuk komponen biayanya kurang lebih sama. Kemudian syarat awalnya untuk bisa mendaftar beasiswa ini adalah berasal dari atau lulusan sekolah atau perguruan tinggi keagamaan. Ya. Kemudian ada 2 jalur, LOA dan non-LOA. Nah, kemudian untuk materi terkait administrasi S1, itu yang perlu diperhatikan ada nanti di dalam website pendaftaran, nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian akan menjumpai kolom atau formulir data diri, baik data diri pribadi maupun tambahan ya. Data diri pribadi itu memuat identitas diri, kemudian data keluarga, sosial media juga. Dan untuk data diri yang tambahan seperti prestasi, riwayat organisasi, riwayat pendidikan, dan juga sertifikat-sertifikat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah
ketika mengunggah dokumen-dokumen dalam formulir pendaftaran itu harus harus sesuai dengan ketentuan yang disediakan, yang ditentukan gitu. Mulai dari formatnya atau jenis filenya, kemudian ukurannya, dan juga file yang diunggah harus jelas, tidak buram, tidak rusak, dan sebagainya. Untuk kemudian sertifikat-sertifikatnya ada untuk yang sertifikat bahasa dan juga untuk S2 seperti ada TPA, itu diperhatikan skor minimumnya. Oke, baik. Kemudian dari pemateri yang ketiga, yaitu cara menulis esai dan juga rencana studi. Kalau untuk yang menyusun rencana studi itu ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu rasionalisasi dan juga relevansi pemilihan studi. Kemudian harus mencantumkan juga rencana studi tiap semesternya dan juga rencana tesisnya untuk S2. Dan juga kemudian aktivitas di luar studi apa saja yang akan kita lakukan. Dan silabus ataupun studi lapangan yang mungkin akan kita lakukan atau yang bisa saja ada di luar dari rencana studi dari yang sudah ditetapkan dari kampus tujuan. Oke, kemudian untuk menyusun isainya, itu pembuka isi dan penutup. Untuk dalam pembukaan itu perkenalan diri secara singkat saja, kemudian keterkaitan pribadi dengan program studi ya. Jadi program studi apa yang kita pilih, nah itu kita tuliskan keterkaitan kita dengan program studi itu apa. Jadi harus relevan dan juga alasan kuatnya ini bisa teman-teman memaparkan kontribusi ke depannya ataupun tentang pengembangan diri yang akan teman-teman lakukan setelah mendapatkan atau setelah menjadi awardee BIB. Kemudian untuk isi dan penutup juga. Untuk penutup itu komitmen ya, komitmen teman-teman setelah mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit nanti mau seperti apa. Dan juga narasi masa depan. Nah, narasi masa depan ini harus meyakinkan tetapi tetap realistis ya. Jangan terlalu tinggi terbuai angan-angan seperti tapi tidak realistis sepertinya. Jadi harus realistis. Nah, kemudian untuk yang dari materi terakhir dari Bapak Faris, eh, syarat utama dalam administrasi yang perlu diperhatikan dalam administrasi S3 yaitu tugas belajar dan juga proposal disertasi. Selebihnya kurang lebih sama dengan S1 dan S2, tetapi ada hal yang berbeda yaitu tugas belajar dan juga proposal disertasi. Kemudian pada tahapan seleksi juga kurang lebih sama dengan S1 dan S2. Yang berbeda pada saat wawancara nanti akan ada singgungan atau menyinggung seputar proposal disertasi. Dan juga ada tips dari Pak Faris, karena ini yang menyelenggarakan atau yang mengatur beasiswa ini adalah Kementerian Agama, maka teman-teman dan Bapak Ibu sekalian harus membaca dan juga memahami tentang moderasi beragama. Seperti itu. Dan terakhir untuk komponen dana beasiswanya yang ditawarkan untuk S3 kurang lebih sama seperti S2 ataupun S1, hanya saja besarannya yang berbeda dan yang paling berbeda yaitu ada tunjangan keluarga. Oke, itu tadi rangkuman dari materi yang sudah kita dapatkan hari ini, sore hari ini. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama 3 sampai 4 penanya terlebih dahulu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Raise hand ya. Baik. Yang raise hand lumayan banyak. Oke, dari depan dulu ya. Ini ada Mas Danang Saputra. Silahkan Mas Danang, ada yang mau ditanyakan? Halo Mas Danang. Mas Danang, apakah mendengar suara saya? Baik, jika tidak merespon, kita
ganti ke penanya berikutnya terlebih dahulu, Mbak Amelia Dewi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Amelia? Baik, Kak Alda, terima kasih atas waktunya. Ya, Sebelumnya, kenalkan dulu, saya Amelia Dewi dari Sragen. Insya Allah akan mendaftar beasiswa S2 dalam negeri di UNS. Gini, Kak, kalau saya sendiri kan S1-nya memang pendidikan fisika ya, tapi kebetulan saya ASN di Kemenak itu tepatnya di guru min. Jadi sekarang guru kelas. Misalkan saya kan nanti rencana mau ngambil PGSD di UNS, Kak, pilihan satu. Lah, kalau misalkan nggak linear dengan S1-nya, apakah itu nanti bermasalah, Kak? Nanti di wawancaranya atau misalkan saya lulus administrasi ya, di wawancaranya apakah nanti akan bermasalah? Itu yang pertama. Kemudian, Kak, ini untuk tadi rencana studi diantaranya kan tadi mendeskripsikan topik yang akan ditulis dalam tesis ya Kak ya. Misalkan kita udah menulis tentang A plan-nya, tapi ketika nanti kita sudah lolos, sudah kuliahan, saat kuliah nanti kita ganti nih Kak, plan B seperti itu. Apakah diperbolehkan? Itu yang kedua. Kemudian Kak, yang ketiga, kebetulan kan saya belum tes TOEFL. Ini kurang tes TOEFL-nya karena ini masih belajar-belajar dulu, les dulu Kak. Nah, apakah kalau tes TOEFL itu sebulan, misalkan kita belum lolos nih, belum dapat skor, kurang 3 atau kurang berapa, apakah bisa mengulang di bulan yang sama Kak? Seperti itu. Mungkin itu dulu Kak, terima kasih. baik, terima kasih Kak Amelia. Untuk selanjutnya pertanyaan saya tampung dulu. Selanjutnya mungkin penanya berikutnya. Oke, bertambah ya. Ini Kak Rijal Mustafa. Halo, apakah ada di tempat? Ya, suara saya bisa terdengar jelas. Iya, terdengar Kak. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera karena ada suatu hal. Izin bertanya, saya insya Allah akan mendaftar di S2 dan insya Allah akan mengambil eh, studi Islam. Dan saya ada di berkas ya di profil. Yang ingin saya tanyakan adalah di bagian prestasi dan juga bagian seminar. Mohon maaf Kak Rijal, Prestasi, suaranya apakah terputus. kita harus terapkan? Apakah itu bisa halo, jelas sekarang? Halo? Ya, sudah jelas. Bisa diulangi pertanyaannya? Oh ya. Eh, saya ulangi, insya Allah saya akan mendaftar di S2 di Fakultas Studi Islam, insya Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah di bagian berkas ya pendaftaran yang di profil, yang di awal banget, itu kan ada prestasi dan ada konferensi, kan seperti itu, atau seminar ya mungkin. Nah, untuk di bagian prestasi, bisakah kita mencantumkan seperti misalnya kita menjadi lulusan terbaik di prodi ini atau di fakultas ini, atau misalnya kita masuk ke dalam 5 besar atau 10 besar fakultas ini. Nah, seperti itu. Apakah hal itu bisa dimasukkan ke dalam prestasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di bagian konferensi kalau tidak salah ya. Nah, kebetulan saya sendiri, saya pribadi itu sering ikut seminar-seminar, daurah-daurah internasional bersama dengan para masyayikh dari luar negeri. Nah, biasanya di daurah itu kita membaca suatu kitab, kemudian beliau-beliau memberikan ijazah kepada kita. Nah, apakah hal seperti ini bisa dimasukkan ke dalam konferensi yang dimaksud di berkas tadi? Itu saja mungkin. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Satu lagi, saya buka. Eh, ini yang paling depan di layar saya ya. Ini ada, tapi namanya ini merek HP ini. Siapa ini? Atas nama Saya siapa Kak, ini, Mas? Oh iya. saya Kak, Ya, baik, sebelumnya silakan. saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan materi dengan baik. Saya cuma izin bertanya Kak. Kebetulan saya telah lulus S1 di bulan Februari dan ada rencana studi S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya Kak, karena lulusan terbaru dan itu eh, ijazahnya itu belum keluar, cuman saya dikasih saran sama kampus untuk pakai surat keterangan lulus. Nah, apakah itu diperbolehkan atau berpengaruh nggak sih nanti di pas administrasi seleksi administrasinya? Itu aja Kak. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi atas nama siapa? Febri Kak. Feby. Febri. Oh, Febri. Ya, baik. Terima kasih. Baik, dari ketiga penanya tadi, kurang lebih sama-sama mau mendaftar di S2 ya. Wah, cukup beban ini kalau dijawab oleh satu pemateri saja ya. Baik, mungkin karena tadi pemateri yang menjelaskan kurang lebih seputar S2 itu Kak Febri, tapi saya serahkan kepada Mas Febri mau pilih menjawab ketiganya atau salah satu atau salah duanya itu silakan nanti yang lain juga bisa dijawab oleh pemateri lainnya. Baik, saya sampaikan dulu materi pertanyaan pertama tadi dari Kak Amelia Dewi. Ada 3 pertanyaan. Eh, Ketika jurusan atau program studi yang diincar itu tidak relevan atau tidak sejalan dengan program studi saat S1-nya itu bagaimana? Apakah eh, berpengaruh ketika nanti dalam proses seleksinya? Kemudian pertanyaan kedua yaitu tentang rencana tesis seandainya nanti ketika eksekusinya itu tesisnya tidak sesuai dengan rencana tesis yang sudah disampaikan di awal seleksi. Itu bagaimana? Apakah boleh? Kemudian yang ketiga adalah terkait tes TOEFL. Seandainya bulan ini tidak lolos untuk tes TOEFL-nya atau skornya tidak memenuhi, apakah bisa mengulang di bulan yang sama? Baik, untuk pertanyaan dari yang pertama ini, Kak Febri, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Alda. Tadi pertanyaan dari Mbak Amelia Dewi ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah itu mempengaruhi perbedaan jurusan mempengaruhi seleksi? Yang penting ketika Mbak Amelia nanti menulis esai dan rencana studi itu dijelaskan secara baik kenapa kemudian Mbak Amelia mengambil program studi yang akan dituju. Nah, alasan itu yang kemudian nanti bisa memperkuat pewawancara atau yang menyeleksi berkas dan juga pewawancara nanti bahwa oh ternyata ada alasan kuat kenapa Mbak Amelia itu kemudian beralih ke jurusan yang berbeda dengan jenjang S1-nya gitu. Yang penting di situ Mbak. Jadi memang banyak kok teman-teman yang S1-nya jurusannya berbeda dengan S2 yang dituju gitu. Itu banyak dan bisa gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi berkaitan soal rencana tesis ya. Apakah boleh misalnya yang ditulis sekarang judulnya nanti berbeda kemudian hari dengan yang akan di lakukan yang sebenarnya gitu ya Mbak. Itu boleh-boleh saja gitu. Karena nanti ketika Mbak Amelia udah lolos seleksi beasiswa gitu ya. Ketika mau mengajukan dana penelitian, itu Mbak Dewi akan diminta untuk melampirkan berita acara yang berisikan ada judul tesis yang baru begitu. Jadi nggak apa-apa, itu perbedaan antara yang rencana sama nanti ketika di lapangan, ketika udah lolos beasiswa itu nggak apa-apa. Kemudian ketiga terkait tentang TOEFL ITB, apakah boleh dilakukan di bulan yang sama? Sebenarnya dari ETS itu tidak ada aturan bahwa 1 bulan itu nggak boleh tes. Cuma nggak ada aturannya. Cuma beberapa lembaga, biasanya itu aturannya lebih ke lembaganya. Lembaga yang bekerja sama dengan EIF itu biasanya. Jadi silakan dicari untuk lembaga-lembaga tertentu yang bisa. Tetapi bisa kita lihat bahwa untuk sertifikat dari
yang keluar setelah Mbak Dewi tes itu kan 14 sampai 25 hari ya. Sehingga kemudian nanti bisa disesuaikan itu waktunya, gitu, jangka waktunya. Mungkin itu Mbak Alda, semoga bisa membantu menjawab. Ya, baik. Terima kasih Kak Febri. Untuk Kak Amelia, apakah sudah cukup jawabannya? Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Cukup kalau tanya satu lagi boleh, Kak? Bagaimana Kak Febri? Mm-mm. Boleh, silakan Untuk kalau mau. surat Ya, silakan. rekomendasi aja, Kak. Iya, untuk surat rekomendasi pimpinan, sebenarnya kan memang dari Kemenak kan masih pro kontra ya, Kak, kami diizinkan apa enggak untuk ASN. Tapi ada yang mengizinkan, satu sisi ada yang tidak dari atasannya. Nah, untuk kepala madrasah sendiri, dari SAMI kan sudah ACC, sudah mau tanda tangan. Misalkan surat rekomendasi pimpinan hanya dari kepala madrasahnya, apakah sudah cukup, Kak? Nggak perlu ke Kemenak. Eh, Begini, Kak, kan di surat rekomendasi itu kan ada beberapa keterangan ya, di yang di template-nya itu ya. Kalau di tenak tendik ya misalnya di Kementerian Agama misalnya posisinya sebagai tendik maka surat rekomendasinya dari pejabat eselon 1 atau 2. Tapi kalau misalnya ASN di lingkungan kantor wilayah maka dari kepala kanwil. Nah, tetapi sebenarnya kalau untuk guru yang di lingkungan Kementerian Agama saat ini untuk surat rekomendasi template-nya itu tidak ada ketentuan khusus bahwa itu harus dari apa namanya kabupatennya, kemenaknya atau kanwil gitu kan. Itu sebenarnya tidak ada di surat rekomendasi tidak ada aturan itu untuk guru yang di bawah naungan kemenak begitu. Kalau yang sekarang template yang sekarang itu sih nggak mungkin. Oh iya, terima kasih, Kak. Cukup, Kak. Ya, baik. Cukup ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari penanya yang kedua. Mas Febri masih sanggup menjawab atau mau diserahkan ke pemateri lainnya? Tadi apa Mbak pertanyaannya yang kedua? Oke, untuk penanya kedua tadi pertanyaannya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait prestasi yang yang termasuk dalam kategori prestasi di sini, apakah misalnya lulusan terbaik atau termasuk 5 besar atau 10 besar dari fakultas tertentu seperti itu, apakah bisa dimasukkan dalam kategori prestasi? Kemudian pertanyaan yang kedua terkait konferensi. Penanya atau Karijal di sini beberapa kali mengikuti seminar-seminar bersama para masyayikh, baik seminar internasional juga. Nah, apakah itu juga bisa digunakan dalam melengkapi formulir pendaftarannya? Seperti itu, Kak. Oke, mungkin langsung saya jawab aja ya. Pertama terkait prestasi. Itu kalau prestasi wisudawan terbaik seperti itu, dan fakultas terbaik itu nggak bisa. Kenapa? Karena di profil ketika teman-teman mau input datanya, itu di situ ada opsi juara satu, juara dua, juara tiga. Nah, posisi wisudawan terbaik di fakultas itu kan tidak ada listnya, itu masuk ke juara apa dan bagaimana itu kan nggak ada keterangan situ. Di sertifikatnya pun nggak ada kan keterangan juara satu, juara dua. Nah, itu kan kemungkinan itu tidak bisa karena tidak memenuhi sesuai dengan profil yang ada. Kemudian untuk konferensi itu yang dimaksud itu adalah teman-teman pernah ikut biasanya ada seminar-seminar yang itu ada beberapa konferensi yang biasanya ada judul-judulnya itu. Nah, itu selama teman-teman baik jadi peserta atau pemakalah itu bisa diinput gitu. Meskipun sebagai peserta ya, itu bisa bisa diinput begitu. Itu sih Mbak Alda mungkin. Barangkali Mbak Alda mau menambahi. Ya, baik. Oke, untuk yang konferensi tadi bisa diinput ya, Kak ya? Bisa kalau konferensi. Kecuali yang prestasi itu nggak bisa karena diminta buat juara keberapa gitu. Iya, baik. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, Kak Febri ya, sekalian tadi penanya ketiga hanya satu pertanyaan, yaitu untuk ijazah. Ijazah belum keluar, apakah boleh pakai surat keterangan lulus? Ya, mungkin langsung aja ya, ini saya jawab. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Puspenma kemarin waktu sosialisasi, waktu dengan Puspenma, bahwa untuk DIP 2025, untuk jenjang S2 dan S3 wajib menggunakan ijazah. Begitu. Untuk jenjang S2 dan S3 wajib menggunakan ijazah, tidak bisa menggunakan SKL. Itu kemarin sudah disampaikan oleh Puspenma, kecuali untuk yang S1. S1 masih bisa menggunakan SKL. Gitu. Itu Mbak Alda. Ya, baik.
Terima kasih Kak Febri. Untuk penanya kedua tadi Kak Rizal dan juga penanya ketiga Kak Febri, apakah cukup jawaban dari pemateri kita? Cukup Kak. Cuman boleh nggak Kak satu tentang tesis Kak? Tentang apa? Tentang untuk pengiriman tesis tersendiri itu eh, proposal tesis ya, itu dikirimnya pas setelah dinyatakan lulus administrasi atau pas di administrasinya ya? Nah, Ya, baik, rencana bisa langsung Oke, dijawab ya. rencana tesis Kak, rencana tesis itu nanti ini masuk ke rencana studi. Jadi rencana studi nanti ya disisipi rencana tesisnya gitu. Itu kecuali kalau yang S3, S3 itu ada sendiri template-nya untuk proposal disertasi. Tapi untuk yang S2, rencana tesis nanti itu dimasukkan ke rencana studi, dibahas sekilas saja. Judul, kemudian metodenya, kenapa mengambil itu, nah itu disampaikan secara sekilas gitu untuk yang tesis. Begitu. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Tadi 3 penanya yang akan mendaftar S2. Untuk teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin baru mau mendaftar S1 atau akan mendaftar S3 Bapak Ibu. Barangkali ada bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Kami ada 2 pemateri yang kebetulan award di S1 dan juga 1 award di S3. Izin Mbak Alda, Oh, Ji, mungkin silakan. Mas Widodo bisa menjelaskan sedikit, itu ada beberapa pertanyaan di chat. Itu terkait apakah kemudian yang lulusan S1, yang mau daftar S1 dari SMA negeri, ada yang dari memang apa itu namanya MAN dan sebagainya. Kemudian S2 yang dia itu mau apply S2, S1-nya dia ASN tapi bukan di Kemenak, mungkin di instansi Pemda atau apa dan sebagainya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijawab itu. BIB itu diperuntukkan untuk siapa? Biar lebih jelas. Nah, ini sedikit dari saya. Kalau yang S3, kalau misalnya dosen, dosen itu biasanya kalau BIB ya diperuntukkan oleh mereka yang ASN di bawah Kementerian Agama. Ya, karena pengalaman ada teman dari Kemenang itu daftar BPI sebelum ada BIP. BPI ditolak karena Anda bukan dari kementerian yang sama seperti itu. Nah, ini mau dijelaskan Mas Widodo di chat-chat ini banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa biar bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Tapi memang kalau yang mereka yang sudah bekerja di bawah instansi Kemenak yang kayak tadi Mbak siapa itu yang apa namanya guru, nah dia di apa di MIN karena di bawah Kementerian Agama itu jadinya boleh seperti itu. Atau kalau yang tadi di Pemda apakah boleh di Kemenang seperti itu. Kalau misalnya memang yang di bawah kementerian memang semua diperbolehkan untuk mendaftar di BIP. Gitu Mas, monggo bisa dijawab. Ya, baik, Ya, terima baik. kasih Pak Faris. Silakan Bu Alda. Maaf, Mas Febri, saya potong sebentar terkait sekolah di bawah naungan Kemendikbud, di bawah naungan Kemenak atau bukan. Ini ada 2 penanya. Yang pertama untuk dari S1 untuk ke S2 dan yang dari SMA mau daftar S1. Nah, berarti ini nanti akan dijawab oleh 2 pemateri. Yang pertama untuk Mas Febri dulu, yang tadi lulusan S1-nya itu di bawah Kemendikbud non Kemenak. Namun pernah atau sedang bekerja menjadi tendik di satuan pendidikan di bawah naungan Kemenak. Apakah bisa ikut mendaftar BIB S2? Ya, silakan dijawab Mas Febri. Oke, baik. Tadi kan ada yang Mbak Sainan itu ya, Sainan Fatimah ya, yang di chat. Iya betul, Kak. Oke. Jadi kan lulusan S1-nya di Kemendikbud, tapi sekarang bekerja di tendik di Kemenak gitu ya. Nah, itu bisa mendaftar di jenjang S2. Tapi di sini kan mbaknya kemudian tanya, apakah ijazahnya bisa diganti dengan surat rekomendasi? Ijazahnya tetap ijazah, Mbak. Ijazahnya tetap pakai ijazah. Surat rekomendasi nanti ada lagi template-nya. Gitu, Mbak Fatimah. Oh baik, terima kasih, Kak. Jadi izin memastikan ya, Kak ya.
Jadi ijazahnya tetap saya upload gitu di seleksi administrasi dan juga untuk surat rekomendasi dari kepala yayasan yang tempat saya bekerja itu juga sama, tetap diupload ya. Iya, di surat rekomendasinya. Karena nanti ada penguploadannya berbeda. Kemudian untuk pengalaman bekerja nanti tulis saja, kalau di situ ada pengalaman bekerja di bagian profil, ditulis saja kalau sebagai teknik di lingkungan Kemenag gitu. Mbak Fatimah. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih Mas Febri. Kemudian penanya berikutnya tadi, sudah dijawab ya oleh Kak Rory ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman sekalian? Izin bertanya, Kak. Boleh ya? Atas nama siapa? Atas nama Risma, Ya, silakan. izin bertanya perihal untuk penyantuman sertifikat prestasi. Itu kira-kira ada batas maksimal berapa tahun ke belakang atau dibebaskan? Seperti itu. Baik, mungkin dari pemateri S1 ya, biar bergantian berbicara. Untuk Kak Hilda atau Kak Rory mungkin bisa menjawab terkait prestasi, apakah ada batas tahunnya? Saya izin menjawab ya. Ya, boleh. Oke, Silakan. jadi kalau waktu saya pendaftaran dulu ya di tahun 2022 itu, sertifikatnya sendiri eh, nggak dijelaskan secara jelas ya berapa yang diterima itu berapa tahun ke belakang. Tapi untuk dinilai bagus atau tidaknya itu eh, sertifikat yang selama kakak itu di SMA. Jadi misalkan kakak di SMA itu ya 3 tahun itu dari tahun kelas berarti kelas 10, 11, 12. Nah itu yang dipakai, jangan yang waktu masih SMP karena itu hitungannya udah terlalu jauh dari masa kakak di SMA. Jadi kalau sertifikat bagusnya yang selama kakak masih di SMA itu. Dan juga untuk limit berapa berapa jumlah sertifikat yang bisa diunggah atau bisa dicantumkan itu setahu saya nggak ada ya. Soalnya itu saya upload juga lumayan banyak. Soalnya di SMA itu mau kakak ikut lomba menang atau enggak bisa diisi, tapi diutamakan yang ada kakak juaranya itu. Tapi kalau sekarang kurang tahu ya. Soalnya pendaftarannya udah udah di-update terus untuk tahun ke tahunnya. Itu sih Kak, kalau dari saya ya. Terima kasih. Baik, Kak Risma, apakah sudah cukup jawaban dari Kak Rory? Iya, Kak. Makasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, masuk waktu maghrib, eh, saya memohon maaf apabila harus saya hentikan sampai di sini sesi webinar kita dengan cukup banyak penanya dan banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan pada webinar kali ini. Apabila nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa ditanyakan melalui personal kepada pemateri-pemateri kita atau melalui grup yang eh, sudah kita buat sebelumnya. Baik, untuk sekarang saya cukupkan penanyanya dan juga sesi webinar kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya selaku moderator izin menutup webinar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali.